Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Pratama dengan NPM 2315061181 dengan rekan saya In Sumari dengan NPM 2315061040. Jadi di sini kami akan mempresentasikan terkait proyek kami dari mata kuliah Analisa Perancangan Perangkat Lunak, yang mana proyek kami adalah sistem adopsi penitipan dan grooming hewan terintegrasi yang kami beri nama Pauli. Oke, langsung saja next. Nah, jadi Pauli ini adalah sebuah platform digital berbasis pada mobile yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan adopsi, penitipan, dan perawatan atau grooming hewan peliharaan secara terintegrasi. Aplikasi ini hadir sebagai solusi modern bagi pecinta hewan yang ingin memberikan tempat terbaik bagi hewan terlantar, sekaligus menyediakan layanan lengkap bagi pemilik hewan yang sibuk atau sedang berpergian. Jadi, melalui sistem ini, pengguna dapat mencari hewan untuk diadopsi dengan data lengkap seperti usia, riwayat vaksin, dan juga pengguna dapat melakukan pemesanan jasa penitipan atau grooming, serta sistem tracking berbasis IoT. Oke, next. Untuk latar belakangnya, kenapa kami memilih sistem ini? Jadi yang pertama itu karena banyaknya hewan terlantar akibat ditelantarkan oleh pemilik lama karena faktor ekonomi, pindah tempat tinggal, ataupun kurangnya pengetahuan tentang perawatan hewan. Yang kedua, sulitnya menemukan tempat penitipan hewan yang terpercaya bagi pemilik yang harus berpergian dalam waktu lama, baik karena pekerjaan, liburan, maupun alasan lainnya. Selanjutnya, proses adopsi hewan yang belum terdigitalisasi masih mengandalkan media sosial ataupun forum komunitas yang tidak terstandar dan seringkali memakan waktu lama. Dan yang terakhir, layanan grooming dan perawatan hewan yang masih dilakukan secara manual tanpa sistem pemesanan dan manajemen pelanggan yang efisien. Oke, kemudian lanjut ke fungsi dan tujuan. Yang mana untuk fungsi dari sistem ini yang pertama itu menampilkan katalog hewan siap dengan adopsi lengkap dengan data kesehatannya, usia, jenis, dan perilaku sehingga user itu bisa memilih hewan dengan informasi yang jelas. Yang kedua, memfasilitasi proses adopsi secara daring melalui formulir digital dan sistem verifikasi otomatis. Selanjutnya, menyediakan layanan penitipan dan grooming, di mana pengguna dapat memilih jadwal, tempat, dan jenis layanan. Selanjutnya, memantau hewan yang dititipkan secara real time dengan sensor-sensor IoT. Kemudian, mendukung pembayaran digital seperti transfer bank, e-wallet, ataupun kris. Kemudian, mengirimkan notifikasi otomatis mengenai jadwal grooming, vaksinisasi, ataupun status penitipan. Dan yang terakhir, menyediakan dashboard pengelolaan untuk admin dan shelter agar bisa memonitor data hewan, transaksi, dan laporan aktivitas harian. Oke, untuk tujuannya yakni menciptakan platform yang memudahkan pemilik hewan dan penyedia layanan untuk saling terhubung melalui sistem digital yang aman, cepat, dan mudah digunakan. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hewan melalui pengelolaan data yang terstruktur serta layanan terpantau secara real time. Oke, next. Nah, manfaatnya, jadi di sini terdapat 4 manfaat. Yang pertama itu manfaat untuk pengguna, yakni memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan hewan dalam satu aplikasi. Ya, seperti mencari hewan adopsi, jadwal grooming, hingga memantau penitipan serta monitoring IoT. Nah, untuk kedua itu untuk shelter ataupun pihak dari pet care-nya, yang mana membantu proses administrasi, pencarian data, dan pelayanan agar lebih efisien. Dan shelter juga dapat memperluas jangkauan adopsi melalui platform digital. Kemudian untuk yang hewan itu meningkatkan kesejahteraan melalui pencatatan riwayat kesehatan, perawatan yang terjadwal, dan keamanan selama penitipan. Dan untuk masyarakat,
mengedukasi mereka terkait pentingnya adopsi dan perawatan hewan, serta membantu menekan jumlah hewan terlantar di lingkungan sekitar. Oke, next. Nah, jadi sini terdapat mekanisme bagaimana untuk mendapatkan kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya. Jadi yang pertama itu ada observasi. Dari tim itu bakal melakukan pengamatan langsung terhadap proses adopsi, penitipan, dan grooming di beberapa shelter ataupun pet care. Tujuannya untuk memahami alur kerja nyata, hambatan yang dihadapi oleh pengguna, serta bagaimana layanan tersebut dijalankan tanpa sistem digital. Kemudian hasil observasi tersebut dapat memberikan gambar nyata terkait aktivitas pengguna dan kebutuhan sistem yang relevan sesuai dengan prinsip requirement allocation menurut Gunawardana. Kemudian terdapat mekanisme yang kedua yakni wawancara. Jadi wawancara dilakukan kepada calon pengguna seperti pemilik hewan, kemudian juga kepada pengelola shelter dan penyedia jasa grooming atau penitipan. Pertanyaan difokuskan pada kesulitan yang sering dihadapi, fitur yang diinginkan, serta harapan terhadap sistem baru. Metode ini digunakan untuk memperoleh kebutuhan lebih mendalam dan subjektif sesuai dengan panduan pengumpulan kebutuhan perangkat lunak. Oke, mungkin eh, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ian Sumari. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan terkait kebutuhan fungsional dari sistem kami. Yang pertama ini ada pendaftaran dan login pengguna, yaitu pengguna eh, pemilik hewan, shelter atau admin dapat membuat akun dan masuk ke sistem. Selanjutnya menampilkan daftar hewan untuk adopsi. Jadi sistem ini memuat profil hewan yang tersedia beserta usia, jenis, riwayat vaksin, dan kebiasaan harian. Kemudian yang ketiga, pengajuan adopsi hewan. Pengguna dapat memilih hewan, mengisi formulir permohonan adopsi, dan berkomunikasi dengan shelter. Kemudian yang keempat, pemesanan layanan penitipan hewan. Jadi pengguna dapat memilih jadwal penitipan, jenis hewan, kapasitas tempat, dan melakukan pemesanan. Selanjutnya, pemesanan layanan grooming hewan. Jadi pengguna dapat memilih layanan grooming, misalnya potong kuku, pembersihan, spa, atau yang lainnya, pemilih datang atau panggilan ke rumah. Kemudian pelacakan hewan yang dititipkan menggunakan IoT. Jadi sistem menyediakan fitur tracking real-time kondisi atau aktivitas hewan yang dititipkan melalui perangkat IoT yang terpasang. Selanjutnya, pembayaran digital dan bukti transaksi. Jadi sistem memungkinkan pembayaran melalui bank atau e-wallet atau kris dan menyimpan invoice atau bukti pembayaran digital. Selanjutnya ada notifikasi dan pengingat otomatis. Jadi sistem otomatis mengirimkan notifikasi yaitu jadwal vaksin, grooming, penitipan, juga info status adopsi dan promosi. Selanjutnya ada dashboard admin atau shelter yaitu admin atau shelter dapat mengelola data hewan, pengguna, layanan, transaksi, dan melihat laporan bulanan, filter, dan pencarian data. Selanjutnya yang terakhir ada pencarian dan filter hewan, yaitu pengguna dapat mencari hewan berdasarkan jenis usia, status adopsi, dan memilah berdasarkan kriteria tertentu. Oke, itulah kebutuhan fungsionalnya. Selanjutnya, next, saya akan menyampaikan terkait kebutuhan non-fungsionalnya. Jadi untuk kebutuhan non-fungsionalnya, yang pertama ini ada keamanan atau security. Jadi data pengguna dan transaksi harus terenkripsi dan dilindungi dari akses tidak sah. Contoh literatur, metode keamanan requirement engineering. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kinerja atau performance. Jadi sistem mampu menangani minimal 1.000 pengguna aktif secara bersamaan dan memberikan respon cepat kurang dari 3 detik untuk transaksi penting. Selanjutnya ada usability, yaitu antarmuka atau UI UX harus user friendly dan mudah digunakan oleh pengguna awam, seperti pemilik hewan yang mungkin bukan teknisi. Selanjutnya ada portabilitas, yaitu sistem dapat diakses melalui perangkat desktop dan mobile secara responsif web atau aplikasi mobile yang sesuai dengan kebutuhan pengguna modern. Selanjutnya ada
availability, yaitu sistem harus beroperasi minimal 99% uptime setiap bulan untuk memastikan layanan penitipan atau grooming tidak terganggu. Selanjutnya ada maintainability, yaitu kode sistem harus modular, terdokumentasi dengan baik, mudah diperbaiki dan dikembangkan ke depannya. Selanjutnya yang terakhir ada integrasi IoT dan data real time. Karena sistem melibatkan pelacakan hewan via IoT, maka aspek terintegrasi perangkat, konektivitas real-time, dan akurasi data menjadi penting. Literatur IoT Petcare mendukung hal ini. Next. Oke, jadi di sini terdapat estimasi waktu yang kami buat dengan format Gantt chart. Jadi terdapat eh, sekitar 5 teks utama dalam pengembang sistem Pauli. Jadi yang pertama itu ada analisis kebutuhan, yang mana untuk analisis kebutuhan ini dikerjakan selama kurun waktu 2 minggu dengan beberapa tes di bawahnya seperti observasi, wawancara, serta menentukan analisis kebutuhan. Nah, kemudian terdapat perancangan sistem, yang mana perancangan sistem ini di memakan kurun waktu sekitar 2 minggu dengan rincian perancangan arsitektur, desain UML, desain database, serta perancangan desain UI UX. Kemudian ketiga itu terdapat pengembang sistem yang eh, berkisar 4 minggu dari pekan kelima sampai dengan pekan ke-8 dengan rincian sebagai backend development, frontend development, serta pengembangan API. Kemudian yang keempat itu integrasi dan uji coba, yang mana memakan kurun waktu 2 minggu dengan rincian integrasi front-end dan back-end, fitur testing dan perbaikan bug. Dan terakhir itu terkait implementasi dan deployment, memakan waktu 2 minggu, yang dengan rincian deploy sistem ke server, dokumentasi pengguna dan teknis sistem, serta evaluasi dengan stakeholder. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Iin Sumarni. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait estimasi biaya dari sistem ini. Jadi, eh, untuk estimasi biayanya ini untuk sumber daya manusia itu terdapat dua programmer dikali 1.500.000 selama 5 bulan. Kemudian satu orang UI UX designer dikali 1 juta selama 1 bulan. Satu orang QA tester dikali 800 selama 2 bulan. Dan satu orang project manager dikali 1.200.000 selama 5 bulan. Kemudian yang kedua ada perangkat keras dan IoT, laptop pengembangan, kemudian ada dua modul IoT ESP8266, kemudian sensor suhu dan lokasi, yaitu memakan biaya 300.000 per unit. Selanjutnya dua kalung pelacak hewan dengan kisaran biaya 200.000 per unit. Selanjutnya yang ketiga ada perangkat lunak dan lisensi. Untuk rinciannya ada domain dan hosting selama 1 tahun, yaitu memakan biaya 600.000. Selanjutnya SSL dan API Payment Gateway, yaitu 400.000. Selanjutnya terdapat infrastruktur server dan database. Jadi cloud server ini 200.000, 250.000 per bulan dikali 5 bulan, selama 5 bulan. Kemudian ada yang kelima operasional dan yang lain-lainnya, yaitu konsumsi tim, transportasi, dokumentasi, testing lapangan, semuanya memakan biaya sebanyak 1 juta. Selanjutnya, yang terakhir ada pemasaran awal. Jadi ini promosi digital sederhana seperti poster, kemudian Instagram EDS mini campaign campaign memakan biaya 500.000. Jadi total estimasi biaya untuk em, semuanya ini memakan biaya 28.350.000 rupiah. Next.
Nah, kemudian selanjutnya ada estimasi sumber daya manusia. Jadi, yang pertama nih ada project manager. Jadi, tugasnya ini mengatur jadwal proyek, mengkoordinasikan tim, dan memastikan target tercapai. Durasi keterlibatannya ini selama 20 minggu. Kemudian ada programmer satu, yaitu back-end. Tugasnya pengembangan API, database, integrasi IoT, keamanan sistem. Durasinya juga 20 minggu. Kemudian yang ketiga nih ada programmer kedua yaitu front end. Jadi tugasnya membuat UI web dan mobile, koneksi API, validasi input pengguna. Durasi waktunya 20 minggu. Kemudian yang keempat ada UI UX designer, yaitu tugasnya mendesain tampilan aplikasi, membuat prototipe antarmuka. Durasi keterlibatannya 4 minggu. Kemudian terakhir ada QA tester, yaitu melakukan uji testing fungsional dan usability testing. Durasinya 8 minggu. Next. Nah, di sini ada sumber daya perangkat dan teknologi. Yang pertama ini ada laptop atau PC dengan spesifikasi Core Intel 5, eh, minimal 8 GB RAM-nya digunakan untuk coding dan testing. Estimasi waktu penggunaannya selama proyek yaitu 20 minggu. Kemudian yang kedua IoT device yaitu ada ESP8266, sensor suhu dan GPS. Untuk estimasi waktu penggunaannya saat tahap integrasi yaitu di minggu 12 sampai ke minggu 15. Kemudian server cloud ini digunakan untuk hosting API dan database. Untuk estimasi waktu penggunaannya selama pengujian dan deployment minggu ke-15 sampai minggu 20. Selanjutnya ada framework yaitu ada React.js yaitu front end, kemudian back end-nya menggunakan Laravel. Untuk estimasi waktunya ini selama pengembangan yaitu minggu keempat sampai minggu ke-15. Kemudian ada database yaitu MySQL atau Firebase. Estimasi waktu penggunaannya selama pengembangan dan testing minggu keempat sampai ke minggu 20. Kemudian terakhir ada tools yaitu menggunakan Figma untuk UI design, kemudian Postman dan GitHub. Ini waktu penggunaannya sepanjang proyek. Next. Kemudian ada, oke, di sini lanjut ke metodologi. Jadi metodologi yang dipakai untuk sistem ini kami menggunakan waterfall. Jadi kenapa kami memakai waterfall ini? Karena metode ini dipilih karena memiliki alur kerja yang struktur dan berurutan dimulai dari tahap analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem. Eh, Selanjutnya, model waterfall juga ini ideal digunakan pada proyek yang memiliki kebutuhan sistem yang telah terdefinisi dengan baik sejak awal, serta memiliki tingkat perubahan yang rendah selama proses pengembangan langsung. Jadi untuk tahapan waterfall ini ada 5 tahapan. Yang pertama, requirement analysis. Jadi tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Proses analisis dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan calon pengguna serta observasi langsung di lokasi penitipan dan klinik hewan guna memahami alur bisnis yang sedang berjalan. Selanjutnya, tahap desain. Pada tahap desain ini dilakukan perancangan arsitektur sistem, struktur basis data, serta rancangan antarmuka pengguna. Selanjutnya terdapat implementasi. Untuk tahap implementasi ini adalah proses penerapan hasil desain ke dalam kode program. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Tahap ini menekankan pentingnya mengikuti rancangan yang telah dibuat secara disiplin agar meminimalkan potensi kesalahan fungsi dan bug pada sistem. Selanjutnya ada tahap testing, yaitu pengujian dilakukan dengan menggunakan metode black box testing untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir ada maintenance, yaitu pemeliharaan ini dilakukan proses pemeliharaan yang meliputi perbaikan kesalahan, pembaruan fitur, serta meningkatkan aspek keamanan sistem.
Kemudian pemeliharaan juga berperan penting dalam memastikan keberlanjutan sistem agar tetap dapat beroperasi dengan baik dan relevan terhadap kebutuhan pengguna di masa mendatang. Next. Oke, selanjutnya terdapat use case diagram yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini terdapat use case diagram dari sistem Pauli kami. Nah, pada use case diagram ini terdapat tiga aktor utama, yakni pengguna, admin, serta pihak dari shelter ataupun petcare. Oke, jadi pada use case diagram pengguna ini merupakan hal-hal yang dapat dilakukan oleh pengguna sekaligus menjadi fitur utama di sistem kami. Jadi yang pertama itu pengguna dapat melakukan login yang pastinya, yang mana sebelum login, sebelum eh, pengguna ini diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu. Oke, kemudian use case yang kedua, yakni melihat daftar hewan adopsi. Jadi di sini pengguna ini bisa masuk ke fitur ataupun halaman yang mana terdapat daftar-daftar dari hewan yang dapat diadopsi. Nah, setelah dari melihat-lihat nih daftar-daftar hewannya, ketika user tuh interest atau tertarik pada salah satu dari daftar tersebut, user tuh dapat melihat detail hewan yang ia pilih. Nah, kemudian ketika pada use case selanjutnya, user itu dapat mengajukan adopsi hewan yang mana jika user itu tertarik ataupun interest terhadap salah satu hewan, maka user itu dapat mengajukan adopsi hewan. Nah, kemudian use case selanjutnya ini user itu dapat memesan jasa penitipan ataupun grooming. Jadi user ini dapat masuk ke halaman jasa dan grooming yang mana terdapat beberapa shelter yang tersedia. Nah, jika user tuh eh, oke ataupun mau untuk menggunakan jasa tersebut, maka selanjutnya akan di selanjutnya akan memasuki tahap melakukan pembayaran. Oke, use case selanjutnya yakni melihat lewat dua objek penitipan. Nah, ketika user itu udah pernah melakukan jasa penitipan ataupun grooming, maka di fitur riwayat grooming dan penitipan akan tertampil terkait daftar-daftarnya, kapan dia grooming, tanggal berapa, tanggal hari sekian, layanan apa yang dia pilih, dan sebagainya. Kemudian terdapat melihat kondisi hewan melalui tracking IoT. Nah, jadi di sini eh, tiap-tiap hewan yang dimiliki oleh user itu dapat eh, diintegrasikan dengan IoT melalui kalung yang dikaitkan pada leher hewan peliharaan. Yang mana tracking IoT ini, oke, use case selanjutnya ini melihat transaksi pembayaran. Jadi user ini dapat melihat hasil dari transaksi pembayaran yang dilakukan dari jasa penitipan ataupun grooming. Oke, lanjut ke admin. Jadi di sini admin itu dapat melakukan memverifikasi data hewan yang didaftarkan oleh shelter ataupun pet care, kemudian dapat mengelola transaksi yang dilakukan oleh pengguna serta laporan aktivitas bulanannya. Kemudian dapat melakukan kelola data pengguna, hewan, dan layanan. Jadi admin ini dapat mengelola data-data dari pengguna ataupun data-data dari hewan yang didaftarkan serta layanan yang ada. Kemudian yang pasti dapat melakukan login juga dan admin ini dapat mengatur notifikasi sekaligus promosi dalam sistem ini. Kemudian masuk ke shelter ataupun pet care. Nah, dari pihak shelter ataupun pet care dapat melakukan penambahan dan sekaligus pengelola data dari hewan yang mereka daftarkan. Kemudian
Mereka dari pihak shelter ini dapat melakukan verifikasi permohonan adopsi yang diajukan oleh pengguna. Jadi eh, asesi terima atau tidaknya hewan itu diadopsi oleh pengguna itu tergantung dari pihak shelter. Nah, yang terakhir itu pihak shelter ataupun PLK dapat mengelola jadwal terkait penitipan dan layanan grooming. Next. Oke, mungkin sekian terkait penjelasan kami tentang sistem kami, ya ini sistem adopsi, penitipan, layanan grooming, dan data hewan yang terintegrasi yang bernama Polly. Untuk kurang lebih ya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.